Halo Sobat Energi, selamat datang di Get Green Energy Talk, podcastnya di BTK Kementerian SDM, di mana kita bakal ngajakin Sobat Energi semuanya buat diskusi seru, ngobrol seru, dan juga ngebahas berbagai macam hal seru seputar energi bersih di Indonesia. Nah, bersama saya Sabrina. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu isu yang menjadi pertanyaan dari berbagai macam Sobat Energi di Indonesia, yaitu gini nih, kira-kira kita kan ada berbagai macam nih ya produk elektronik di rumah. Ada AC, ada mesin cuci, tapi kita udah berusaha untuk hemat, udah berusaha untuk efisien, tapi kenapa di akhir bulan nih tagihannya masih besar? Nah, kita akan membahas kira-kira kenapa nih bisa ada produk elektronik yang ternyata sudah efisien tapi masih boros. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang akan berusaha untuk menjawab isu tersebut, yaitu Direktur Konservasi Energi Bapak Hendra Iswahyudi. Bapak, selamat datang di acara podcast. Nah Pak, tadi kan saya sudah sempat sebutin ya Pak ya, kita ada nih Pak berbagai macam produk ya Pak ya, AC, kulkas, TV, segala macam nih Pak. Kita udah coba matiin kalau nggak dipakai, udah coba dihemat pula, tapi di akhir bulan kenapa masih gede nih Pak tagihan listriknya Pak? Nah memang ya, sudah benar tadi bahwa efisiensi energi ini harus ada dua pilar ini. Jadi dari habit masyarakat, kebiasaan, budaya dikolaborasikan dengan teknologi. Nah, jadi dari sisi teknologi memang sekarang pemerintah sudah menerapkan standar kinerja energi minimum untuk peralatan listrik rumah tangga yang nanti ditandai dengan label tanda hemat energi. Jadi seluruh produsen misalkan AC sudah diuji, disepakati pengujiannya, kemudian disepakati batas mana yang efisien, sehingga sepakat ditetapkanlah oleh pemerintah batasnya. Jadi nanti ada rating bintangnya. Semakin efisien bintangnya bintang 5. Jadi mungkin bisa dilihat dari misalkan hotel. Kalau kita melihat hotel bintang 5 kan paling bagus. Kalau pangkat Jenderal TNI Polisi semakin banyak bintang kan semakin tinggi. Jadi konotasinya semakin baik itu semakin banyak bintangnya semakin efisien ya Pak ya. Betul. Tadi namanya lambang apa Logo? Label tanda hemat energi. Nah ini bentuknya tuh apa ya Pak? Stiker berbintang? Ya memang sudah ditetapkan di keputusan Menteri ya, di Kepmen itu ada ukurannya, kemudian ada warnanya, ada bintangnya. Jadi nanti kalau bintang 5 jadi bintangnya itu terisi warna semua. Kalau dari 5 hanya bintang 3 berarti keisi 3 gitu. Jadi ini supaya lebih kan lebih simpel, pemahamannya simpel untuk masyarakat. Jadi kira-kira dengan simbol bintang itu yang bisa. Jadi mungkin bisa dikatakan si bintang ini sebagai penanda ya Pak ya. Kalau misalkan saya nih Pak mau beli kulkas, kulkasnya ada bintang 4 atau bintang 5 berarti itu lebih efisien dibanding yang bintangnya 1 gitu ya Pak ya. Untuk harga Pak kalau boleh tahu Pak, apakah semakin banyak bintangnya semakin mahal atau seperti apa Pak Hendra? Jadi selain dari langsung penampilan fisik yang ditempel ya, misalkan di kulkas atau AC, di channel BTK itu kalau bisa dilihat di web BTK ini ada penuntunnya. Jadi kalau ujian ini contekan Pak, waduh boleh. Jadi sebelum beli terutama ibu-ibu nih harus melihat, misalkan AC ini diklik, ini sudah ada berbagai merek, berbagai tipe. Nah di sini nanti bisa dibandingkan. Walaupun kata lagu ojo banding-banding. Kita masuk dalam satu toko, ada berbagai merek kulkas misalnya. Ini kok yang bintang 5-nya ada 2 nih, saya milih Dikau atau milih Dikau kan gitu. Dilihatlah di sini dibandingkan. Mereknya apa? Merek A. Ini merek B. Di sini ada tipenya, kemudian ada kira-kira nilai efisiensi berapa, sama yang penting konsumsi energi yang sudah dikonvert ke biaya listrik tahunan. Kan ibu-ibu kan biasanya kalau sudah UUD kan ketat ya. Apa tuh Pak UUD Pak? Ujung-ujungnya duit. Jadi dilihat penting nih. Itu, Pak. Iya. Nah dari situ bisa meningkat. Mungkin dari sisi harga kan biasanya produsen tuh menariknya ada warnanya menarik, ada ini. Itu Pak yang saya pilih Pak, yang pink, yang oranye gonjreng. Kan kita harus memberi pemahaman. Ini kan ke fungsi. Ya kan? Fungsi dilihat
bedanya berapa? Misalkan bedanya hanya 200.000, tapi konsumsi listrik yang dikonversi biaya listrik tahunannya itu terlihat bedanya berapa. Jadi itulah pilihan yang smart bagi ibu-ibu yang akan menentukan pilihannya. Oke, berarti dampaknya tadi selain hemat, kemudian apa lagi Pak? Nah tentu saja saat ini kan pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi dengan penghematan energi ini bisa tersave berapa ton karbon yang diselamatkan. Nah itu bisa dikonversi. Berarti kita nih Pak, ibu-ibu nih sebagai agen perubahan ya Pak ya. Betul, dengan kita lebih memilih kulkas yang warnanya nggak pink tapi berbintang 5, turut membantu ya Pak ya. Iya betul. Mantap. Pak, ini izin nih mau ada game sedikit. Boleh ya Pak ya? Bapak harus jawab cepat atas 2 pilihan pertanyaan Pak. Beli AC mahal dengan bintang 5 atau AC murah tanpa bintang? AC mahal bintang 5. Mantap. 2 Pak. Modal di awal besar tapi biaya listrik bulanannya murah, atau modal di awal kecil tapi biaya listriknya besar? Modal di awal besar tapi variable cost atau biaya bulanannya yang lebih kecil. Mantap. Ketiga Pak, pilih kulkas dengan label bintang 5 warnanya standar, atau kulkas tanpa label bintang tapi warnanya cantik? Nah, mendingan pilih bintang 5 yang warna standar ya, daripada milih yang kan nanti cantik, kalau hemat ya. Jadi cantik istrinya Pak, Nah, buat beli make up. Kalau nyari istri harus bintang 5 yang cantik yang bintang 5. Siap. Keempat Pak, pilih beli AC harga diskon atau dapat diskon tagihan listrik setiap bulan karena beli AC berlabel? Nah itu harus beli listrik yang berlabel sehingga ada insentif untuk misalkan nih tarif bulanannya ada diskon. Oke mantap. Nah nih Pak lanjutnya Pak, kan saya nih keluarga kecil nih Pak, saya suami baru 1, anak 2. Saya punya adalah Pak ya kulkas, TV. Nah saya tuh belum cek nih Pak, apakah sudah berlabel atau belum, ataukah berapa bintangnya. Kira-kira saya nih Pak sebagai keluarga, bagaimana Pak untuk membantu pemerintah? Apakah saya harus buang semuanya nih Pak, ganti yang berlabel bintang 5 atau seperti apa Pak? Ya justru dimulai dari keluarga kecil ya. Keluarga kecil ini di Indonesia kan banyak ini. Kalau dikalikan ada berapa puluh juta keluarga. Jadi apabila satu keluarga sudah concern dalam pemilihan membeli, menetapkan merek apa, model apa yang akan saya beli untuk peralatan listrik rumah tangga dengan beli yang labelnya bintangnya lebih banyak, bintang 4, bintang 5, itu menjadi suri tauladan dari konsumen yang lain. Bisa dibayangkan kalau jumlah keluarga di Indonesia ini semua menetapkan beli bintang 5. Pilihannya bintang 5. Karena ini bisa merubah preferensi penjual atau produsen ya. Biasanya produsen kan pengen ngelihat seleranya konsumen mana sih. Apa, ya. Kalau masyarakat diedukasi keluarga ini memilih yang efisien, yang bintang 5, berarti kan yang bintang 1, bintang 2 kan nggak laku. Nah, disitulah betul. Produsen semakin tahun akan mengeluarkan produk yang mengikuti standar bintang 4, 5. Nah ini yang menjadi dorongan pemerintah ya, sehingga kita perlu secara bertahap menaikkan rating efisiensi sehingga ke depan itu diharapkan seluruh peralatan listrik rumah tangga yang beredar itu semuanya kalau bisa bintang 4, bintang 5. Tapi nih Pak, misalkan saya sudah lengkap nih Pak kebetulan produknya dan masih bagus. Apakah saya harus mengganti untuk tahap awal ya Pak ya? Ataukah seperti apa Pak? Ya saya rasa tidak perlu langsung diganti ya, karena yang penting teliti sebelum membeli, banyak referensi, buka aplikasi website BTKE, standar kinerja energi minimal yang bisa dibandingkan mana yang menjadi preferensi pilihan. Siap. Oke, mungkin itu Sobat Energi, kita sudah mengkupas tuntas tadi ya terkait dengan label tanda hemat energi. Jadi ternyata kita nih, saya juga ya Bapak ya sebagai perempuan, sebagai ibu bisa turut andil loh menjadi agen perubahan untuk membantu pengeluaran keluarga, membantu untuk upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, dan juga membantu pemerintah Indonesia untuk upaya transisi energi bersih ya Pak Hendra ya. Ya siap Bapak, terima kasih sekali ini sudah meluangkan waktu
seru diskusi di podcast Get Green Energy Talk, podcastnya di BTKI Kementerian SDM. Dan tentunya buat Sobat Energi semuanya, jangan lupa untuk terus ikuti podcast Get lainnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan transisi energi di Indonesia. Terima kasih, energi bersih untuk kita. Bye-bye.